Shalom, saudara yang terkasih nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, yang pada hari ini saya bacakan kepada kita dari Mazmur 150, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Haleluya. Firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kalau kita melihat pemazmur bahwa dia adalah pribadi yang sangat senang atau sangat gemar memuji-muji Tuhan. Dengan syairnya yang sangat indah, dia memuji-muji Tuhan. Maka ada begitu banyak syair yang sudah dia buat, khususnya kitab Mazmur ini selalu dijadikan menjadi puji-pujian kepada Allah ketika umat Tuhan beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, baginya hampir tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Baginya ada begitu banyak alasan untuk dia bersyukur dan memuji-muji Tuhan, membesarkan Tuhan. Sehingga dia hidup sudah mendarah daging dalam hidupnya ungkapan puji-pujian kepada Allah. Dan ungkapan puji-pujian kepada Allah itu merupakan suatu bukti cinta kasihnya kepada Allah. Sama halnya dengan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka begitu mudah kita untuk bersyukur, untuk memuji Dia, dan berterima kasih kepada Dia. Menyanjung, mengagungkan Dia, karena Dia sudah begitu baik bagi kita. 6 ayat yang singkat ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian yang besar. Yang pertama, alasan untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyampaikan beberapa alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Kalau kita membaca ayat 1 dan 2, dia menyampaikan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan karena Tuhan berada di tempat yang kudus, berada di tempat yang suci, tempat di mana sangat berbeda dengan dunia yang kita tempati ini. Allah berada di kekudusan karena Dia adalah pribadi yang kudus. Dia suci adanya, tanpa celah. Ibarat memandang suatu kilauan permata yang indah, maka kita begitu kagum akan kilauannya. Hampir tidak cacatnya, tidak ada nodanya pada bagian itu. Lalu kita berkata, wah, ini sangat cantik dan sangat indah sekali. Pemazmur dapat memandang bahwa Allah pribadi yang suci, yang kudus, berada di tempat kesucian, dan tidak ada nodanya, tidak ada duanya. Dan dia bersyukur memuji-muji Tuhan. Kemudian ayat ini juga mengatakan bahwa dia berada di cakrawalanya yang kuat.
di mana tidak ada lagi kekuatan yang melebihi kekuatan itu. Dia berada di tempat yang paling aman, yang paling luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka pemazmur mengajak kita untuk memuji Dia. Kemudian juga ayat ini juga mengatakan bahwa pujilah Dia karena keperkasaannya. Kata keperkasaan itu sendiri dari kata perkasa, itu bukan hanya berbicara tentang strong, tetapi berbicara tentang banyak hal. Dan jika kita menerapkannya keperkasaan Tuhan, maka seumur hidup kita tidak akan sampai selesai untuk membahasnya. Bagaimana Dia begitu perkasa dan ajaib menciptakan alam semesta dan segala isinya. Bagaimana Dia begitu perkasa untuk menata segalanya. Mungkin para astronom akan menunjukkan kekagumannya kepada Tuhan tatkala mereka melihat tentang tata surya yang tertata dengan rapi. Mungkin mereka akan kagum, mengapa ada keteraturan dari alam yang hebat ini. Ketika Tuhan menempatkan matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet lain mengelilinginya sebagai sentral. Tidak ada yang bertabrakan. Semuanya berjalan dengan baik. Wah, itu terlalu jauh untuk kita renungkan. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Dikatakan bahwa segambar dan serupa dengan Allah. Ada bentukan tangannya. Luar biasa. Hebatnya lagi, diciptakan, ditempatkan di tempat yang aman. Tempat yang dimana masalah makanan dan minuman tercukupi. Pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan juga sampai hari ini Dia memelihara saudara dan saya. Keperkasaannya, keajaiban yang ada dalam dirinya, kekuatan dan keagungannya. Saudara, itu patut membuat kita berkata, engkau ajaib, kau luar biasa. Itu patut membuat kita memuji-muji Tuhan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, dikatakan juga pada bagian ini karena kebesarannya. Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Karena kebesarannya Dia dapat menciptakan langit dan bumi. Karena kebesarannya Dia dapat memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Karena kebesarannya Dia bahkan menebus umatnya, menyelamatkan saudara, mengampunkan saudara. Karena kebesarannya Dia menunjukkan pemeliharaan yang nyata bagi saudara dan saya. Jadi baik keperkasaan dan kebesarannya adalah kata yang tidak mungkin habis kita jelaskan sampai seumur hidup kita. Yang pada akhirnya kita hanya dapat berkata, engkau ajaib dan luar biasa atas segala perbuatan tangannya. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ayat ini juga berbicara kepada kita bagaimana cara kita untuk memuji-muji Dia. Karena ada 10 bahkan 12 kali kata memuji Tuhan, ajakan untuk memuji Tuhan kita temukan pada 6 ayat yang singkat ini. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, mengapa demikian? Dia menjelaskan kepada kita bahwa kita harus memuji-muji Tuhan dengan berbagai macam cara yang kita punya. Dengan cara-cara yang berdentang dan juga berdenting, dengan tari-tarian, dengan juga dengan gambus, dengan seruling. Artinya baik musik petik maupun musik tiup. Bahkan juga dengan musik yang dipukul. Semuanya itu dapat digunakan memuji-muji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi alat yang dipergunakan untuk memuji-muji Tuhan tidak terbatas. Demikian pun sebenarnya pujian itu diawali dengan rasa hati syukur kepada Tuhan yang ajaib. Diawali dengan hati kita yang bersyukur kepadanya atas segala perbuatan tangannya. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kemudian ayat ini juga mengatakan kepada kita, siapa yang harus memuji-muji Tuhan? Dikatakan bahwa biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Anda bernapas?
Jadi berarti selama Anda hidup, Anda harus memuji Tuhan. Selama saya hidup, saya harus memuji Tuhan. Karena dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kecuali kalau saya tidak bernapas lagi, saya tidak memuji Tuhan lagi. Bukan karena tidak mau, tetapi memang karena sudah habis waktunya untuk tidak memuji Tuhan lagi. Oleh karena itu, memuji Tuhan adalah suatu kesempatan. Jangan sampai habis kesempatannya. Tatkala napas sudah diambil dari kita, tidak lagi kesempatan untuk memuji-muji Tuhan di bumi ini. Di sorga, kalau orang percaya, tetap akan memuji Tuhan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang sangat indah ini. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Di sisi lain, Alkitab menjelaskan kepada kita, khususnya kitab Mazmur, bahwa gunung-gunung bersorak memuji Tuhan. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Tuhan. Ternyata semua yang bernapas, semua yang hidup memang benar-benar memuji Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang Tuhan berikan akal, yang Tuhan berikan hikmat, bijaksana, yang mewarisi gambar dan rupa Allah. Maka kita pun harus memuji-muji Tuhan lebih daripada ciptaan yang lain. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, biarlah ini menginspirasi kita, mendorong hati kita untuk memuji-muji Tuhan dengan begitu giat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ada kalanya orang-orang di zaman kita sekarang lebih melihat kepada dirinya sendiri, lebih melihat kepada pergumulannya, dan tidak melihat ribuan alasan yang seharusnya mendorong dia memuji Tuhan. Hanya melihat secuil alasan di mana dia sedang bersedih, di mana dia belum mendapatkan apa yang didoakan, maka dia langsung bersungut dan tidak memuji Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, apa yang akan didapatkan? Tidak ada. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memuji-muji Tuhan lebih daripada ciptaan yang lain. Bahwa kita harus memuji-muji Tuhan selama kita masih hidup, selama kita masih ada. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus memuji-muji Engkau. Dalam segala macam kehidupan kami, biarlah kami menjadi berkat. Dan Engkau pakai kami menjadi alat-Mu untuk membesarkan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang mereka kekurangan Tuhan berikan mereka kecukupan bahkan kelimpahan. Mereka yang ada pergumulan, berikanlah solusi. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada kita semua masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Lalu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus telah menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan selalu.